Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dalam agenda pembelajaran di mata kuliah pengantar mikroekonomi, yang pada hari ini kita akan coba berdiskusi berkaitan dengan The Theory of Consumer Choice. Ini pada buku MenQ berada di chapter 21, tepatnya di halaman 426. Nanti teman-teman dapat akses lebih dalam ya. Untuk itu, saya akan coba membuat poin-poin penting dari topik yang ada dalam chapter The Theory of Consumer Choice ini. Langsung saja. Sebelum itu, di topik ini kita akan mengetahui berkaitan dengan the budget constraint, kemudian the preferences, dan optimization. Kalau ngomongin budget constraint, kita akan melihat what the consumer can afford. Di mana sih, apa sih yang konsumen itu dapat usahakan gitu ya. Kemudian preferences itu what the consumer wants, apa sih yang konsumen inginkan gitu ya. Dan kemudian di topik optimization, what the consumer chooses, di mana sih konsumen itu akan memilih untuk memutuskan pembelian. Maka langsung saja, kalau kita ngomongin budget constraint, ini adalah batasan anggaran. Pengertiannya adalah batasan dari kombinasi konsumsi yang mampu dibeli oleh konsumen. Ceritanya, konsumen itu asumsinya akan mengkonsumsi dua item barang. Di sini ada pizza dan Pepsi. Dengan anggaran yang dia punya itu senilai $1.000. Maka kombinasinya berapa sih untuk beli pizza dan Pepsi sesuai dengan budget yang dia miliki. Nah, di sini ada beberapa tabel gitu ya, ada rincian tabel. Singkatnya adalah berarti ketika harga Pepsi itu diketahui senilai 2, kemudian dia punya budget 1.000, maka jika dia ingin membeli 500 Pepsi, dia tidak mampu membeli pizza. Karena apa? Karena dia tidak memiliki budgetnya. Berarti kan karena apa 500 unit atau 500 Pepsi tadi dikalikan dengan harga persatuannya adalah 2, yaitu jadinya 500 kali 2 adalah 1.000. Nah, seperti itu. Maka kombinasi-kombinasi itulah yang dapat ditentukan oleh konsumen menyesuaikan dengan budget yang dia miliki. Contoh lagi ya, misalnya 250, kemudian dia mau membeli 250 Pepsi, maka dia hanya mampu mendapati pizza senilai 50 unit. Kenapa? Karena kita lihat 250, kita kalikan dengan harga Pepsinya 2, ditambah 100 pizza, kita kalikan dengan harga pizzanya 10. Apakah hasilnya 1.000? 250 kali 2, 500. Ditambah, ya sorry, bukan 100 tapi 50. 50 kali 50 kali 10, 500. Maka sesuai dengan budget yang kita miliki, yaitu 1.000. Inilah titik C. Nah, ini titik B dan titik A. Nah, itu yang kita sebut sebagai budget constraint. Oke, dalam budget constraint ini, akhirnya kenapa sih dia bisa membentuk sebuah kemiringan ini? Nah, kemiringan itu merupakan sebuah slope yang mana dihitung dengan jumlah kuantiti 1 dibagi dengan jumlah kuantiti 2. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah, misalnya ya kita tulis di sini, kuantiti satunya adalah 500, kuantiti 2-nya adalah 100, maka ketika kita bagi, kita dapati nilainya 5. Maksudnya adalah apa sih? Maksudnya adalah ketika kita mau melakukan pembelian satu pizza gitu ya, maka satu pizza itu senilai 5 liter Pepsi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau mengorbankan pembelian 5 liter Pepsi, kita akan mendapati satu pizza. Jadi 1:5 kurang lebih gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya satu pizza sebanding dengan harga 5 Pepsi. Nah, itu yang disebut sebagai slope atau kemiringan tadi ya. Dinilai dari apa sih Q1 dibagi dengan Q2. Nanti lebih rincinya kita akan jelaskan. Next, kemudian dari mana sih kita bisa tahu bahwa misalnya tadi ya perhitungan tadi itu punya rumus apa sih? Nah, rumusnya adalah income kita sama dengan atau pendapatan atau uang yang kita punya sama dengan PX dikali X ditambah PY dikali Y. PX ini adalah price dari harga X, harga kuantiti 1, dan PY ini adalah price dari kuantiti yang kedua. Nanti kita akan coba melakukan penghitungan ya. Oke, langsung saja di chapter yang selanjutnya, setelah mengenal budget constraint, bentukannya adalah seperti ini, slope kemiringannya adalah negatif, mirip ya, ini mirip seperti kurva demand ya teman-teman ya, slope-nya negatif. Kemudian setelah itu, ternyata selain budget, dalam memutuskan pembelian, kita ada yang namanya preference, atau keinginan kita gitu ya, preferensi lah ya, preferensi kita terhadap sesuatu. Nah, preference itu seperti apa sih digambarkan dalam sebuah kurva gitu ya. Nah, kita sebut kurvanya adalah kurva indifferent. Apa sih kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi yang memberikan konsumen tingkat kepuasan yang sama. Jadi kurva ini itu kalau tadi sebelumnya adalah quantity, kemudian dibatasi oleh budget yang kita punya, dalam preference kita ada kurva indifferent, yang mana bagaimana kombinasi kedua barang itu menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Contohnya, ketika kita mengkonsumsi Pepsi dan pizza di titik C, kepuasan kita sama saat kita mengkonsumsi Pepsi dan pizza di titik B.
dalam satu garis ini menandakan kepuasan yang sama. Namun, ketika garisnya berpindah, ini menandakan kepuasan yang lebih tinggi lagi. Nah, kita akan coba urai satu persatu. Yang pertama, dalam kurva indifference kita kenal nanti akan ada namanya tingkat substitusi marginal atau MRS. Tingkat di mana konsumen bersedia menukar barang yang satu dengan barang yang lainnya. Atau kita kenal tadi yang di atas mirip-mirip seperti slope gitu ya. Slope. Kenapa sih maksudnya? Jadi kalau misalnya kita tadi ya contohnya di atas. Ketika kita mau membeli satu pizza, kita akan mengorbankan 5 liter Pepsi. Atau sebaliknya 5 liter Pepsi, kita itu mengorbankan satu unit pizza. Karena kita nggak mungkin dong beli semuanya kayak gitu kan ya, pasti ada yang ditukar atau ya ditukar. Jadi apa sih yang ditukar kuantitasnya. Jadi kalau mau beli pizza yang banyak, otomatis kita harus ngurangin 5 liter Pepsi untuk tambahan satu pizza. Tapi kalau misalnya kita mau Pepsinya yang banyak, maka setiap kita nambah 5 liter Pepsi, kita tidak akan bisa mendapati satu unit pizza kayak gitu. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada indifferent curve, kemudian ada MRS, tadi sudah dijelaskan. MRS ini nanti mengukur jumlah Pepsi yang dikonsumsi harus berikan untuk ditukar dengan satu pizza gitu. Jadi berapa sih Pepsi yang harus diberikan untuk ditukar dengan satu pizza? Nah, kemudian informasi apa lagi selanjutnya? I2 atau indifferent curve yang kedua lebih disukai dibanding yang pertama. Jadi nanti antara kombinasi di titik A, B, C itu eh, lebih disukainya adalah di titik D. Karena apa? Semakin ke atas indifferent curve semakin disukai. Kita lanjut. Nah, indifferent curve ini teman-teman punya karakteristik. Yang pertama, satu, higher indifferent curve are preferred to lower ones. Jadi lebih tinggi, lebih disukai. Jadi semakin dia ke atas gitu ya menandakan bahwa tingkat kepuasannya itu semakin tinggi. Oke. Kemudian yang kedua adalah indifferent curve are downward sloping. Jadi indifferent curve tuh bentuknya tuh bakalan miring ke bawah, miring ke bawah. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya, miring ke bawah. Nah, downward sloping. Kenapa sih gitu ya? Karena dia kenapa nggak cembung ya, misalnya kayak gitu ya? Karena di kondisi indifferent curve ini konsumen bersedia tadi ya teman-teman ya mensubstitusi barang yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dia beli barang Q2-nya segini, dia akan beli Q1 nilainya sekian. Kalau misalnya Q2-nya lebih sedikit, otomatis Q1-nya akan bertambah lebih banyak. Semakin sedikit Q2, Q1-nya juga akan semakin lebih banyak. Nah, ini tuh maknanya adalah eh, dia bersedia mensubstitusi. Jadi dari barang, misalnya dia mengurangi pembelian yang kedua, dia akan menambah pembelian barang yang satunya kayak gitu. Kemudian indifferent curve don't cross, dia nggak bisa berpotongan, teman-teman. Asumsinya adalah tingkat kepuasan seseorang itu, misalnya ya, asumsinya adalah konsumen lebih suka apabila konsumsi mereka itu lebih banyak. Jadi lucu ya, misalnya ketika ternyata, oh berpotongan tingkat kesukaannya, padahal di titik yang sama. Berarti kuantiti sekian dengan kuantiti sekian itu akan menghasilkan dua kepuasan itu, asumsinya tidak ada gitu ya. Berarti dalam artian adalah kalau ada perubahan kuantitas gitu ya, maka akan mempengaruhi tingkat kepuasan seseorang. Seperti itu. Contoh ya, misalnya ternyata dia tuh di kondisi ini nih, yang di titik ini, dia puas. Tapi kemudian di titik yang di bawahnya, dia lebih puas lagi. Tapi padahal kombinasinya tuh sama, beda-beda dikit gitu ya. Atau malahan kayak tadi yang di titik tengah ini, kombinasinya itu sama, tapi kok tingkat kepuasannya bisa berbeda ya. Padahal asumsinya adalah semakin dia akan semakin berpuas jika konsumsi mereka lebih banyak kayak gitu. Nah, itu indifferent curve nggak bakal crossing. Yang keempat adalah indifferent curve are both inward. Maksudnya adalah indifferent curve itu bentukannya adalah melengkung ke arah dalam. Jadi dia cenderung kayak gini ya, cembung ya. Bukan cembung, cekung ya gitu ya. Dia cekung ya, cenderung cekung. Karena apa sih? Karena tadi kita kenal adanya MRS tadi gitu ya teman-teman. MRS itu adalah kondisi pada saat dia mengurangi pembelian barang B, kemudian berapa sih barang A yang akan dia tambah gitu. Nah, contoh ya, kayak misalnya di sini, ketika dia MRS-nya adalah apa sih? Oh, pembanding antara ketika dia mengurangi barang B senilai 30, dia akan menambah barang A-nya senilai 10. Nah, itu yang kita kenal dengan MRS tadi ya. MRS, marginal rate substitution gitu ya. Berapa sih yang akan dia berapa persen, berapa sih rate-nya, berapa sih yang akan dia tambah ketika dia mengurangi suatu pembelian barang. Oke, ini juga ada sama teman-teman. Nah, jadi ini apa sih MRS-nya 6 sama dengan 6 karena apa? Ternyata ketika dia mengurangi Pepsi senilai 6, dia akan menambah pembelian pizza satu. Berarti asumsinya apa? 6 kaleng Pepsi per pizza. Jadi satu pizza itu senilai 6 kaleng Pepsi. Otomatis kalau dia mau nambah Pepsinya lagi lebih banyak misalnya ya, maka dia akan kehilangan
pizza kayak gitu. Misalnya dia nambah Pepsinya jadi 12, otomatis dia akan kehilangan pizza senilai 2, misalnya seperti itu. Nah, jadi 6 kaleng Pepsi per pizza, itu MRS. Nah, itu tadi merupakan karakter dari kurva indifference. Nah, kemudian setelah tahu ada budget constraint, batasan anggaran kita, kemudian tahu juga bahwa, oh, setiap kita tuh ada tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi barang. Nah, apa sih yang menjadikan dia optimization atau optimum tuh di posisi yang mana ya gitu ya. Ternyata kita nggak cuma ngejar puas aja, tapi kalau budgetnya nggak ada, itu bukan titik optimization. Maka optimum terjadi pada saat pertemuan antara batas anggaran dengan, pertemuan antara, sorry ini ada kesalahan ya, batas anggaran dengan tingkat kepuasan. Atau iya, dengan tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan. Yang mana sih berarti teman-teman? Ah, ini indifferent curve, kemudian ini budget yang dia punya. Nah, disinilah ketemu sebagai titik optimumnya. Maksudnya apa? Disinilah kondisi di mana konsumen itu choose, dia akan memilih gitu ya. Nah, jadi kalau di titik A apa yang terjadi? Titik A ini dia puasnya lebih tinggi dari yang sebelumnya, tapi dia nggak punya budget, budgetnya di bawah. Akhirnya di sini juga belum menjadi titik optimum. Di titik B apa yang terjadi? Dia di bawah budget, kepuasannya paling rendah, di bawah budget. Asumsinya adalah dia masih punya budget untuk meningkatkan kepuasannya, maka ini juga belum dikatakan sebagai titik optimum. Nah, seperti itu. Itulah yang menjadi topik pada consumer choice. Dan selanjutnya kita akan membahas topik selanjutnya ya teman-teman berkaitan dengan pilihan optimum konsumen. Tadi sudah kita bahas sekilas. Kemudian pengaruh-pengaruh jika ada perubahan pendapatan seperti apa reaksinya. Kemudian pengaruh jika ada perubahan harga dan efek pendapatan serta efek substitusi. Nah, yang akan dibahas pada next topic. Sebelum itu, kita akan coba exercise sekilas ya teman-teman. Di sini exercise ada informasi soal ya, kurang lebih seperti ini. Draw the budget constraint for a person with income 1.000 if the price of bread 5, harga rotinya 5, dan kemudian harga cat time itu 10. Gimana sih dia menggambarkan slope dari budget constraint-nya, seperti itu. Langsung saja kita ingat-ingat kita punya rumus income sama dengan PX kali X plus PY kali Y. Nah, di sini kita bisa asumsikan jika kita nggak beli sama sekali roti, maka kita akan dapat cat time berapa ya? Kita masukin saja ke persamaannya. Income-nya 1.000, kalau kita nggak beli roti sama sekali berarti kita tulis 0, kemudian cat time-nya masih 10Y. Kita belum tahu berapa cat time yang akan kita beli, 10 ini adalah price. Ya, price ini juga price. Maka 10Y sama dengan 1.000, Y sama dengan 100. Maka jika kita tidak membeli sama sekali roti, kita akan dapat cat time senilai 100 pieces. Oke, begitu juga sama. Ketika kita nggak mau beli cat time sama sekali, maka berapa sih roti yang bisa kita terima gitu ya? Kita peroleh. Maka kita langsung masukin ke dalam rumus. Maka kalau nggak beli cat time sama sekali, kita bisa beli roti senilai 200. Di mana sih posisinya? Kita gambarkan di sini teman-teman. Di bawah sini bread, berarti kalau kita beli 200 bread, kita nggak bisa beli cat time, letaknya di sini. Ketika kita beli cat time 100 unit, kita nggak bisa beli bread, letaknya di sini. Nah, nanti di antara ini ada kombinasi-kombinasi yang lain. Teman-teman bisa susun dengan rumus yang ada. Nah, maka akhirnya ketika ditanyakan di soal, draw the slope of this budget constraint. Nah, inilah slope-nya, kemiringan ini. Inilah batas budget yang kita punya. Nah, kombinasi ini menandakan, garis lurus ini menandakan budget yang ada. Karena apa? Tadi kita sudah masukin nilai 1.000 ya, atau nilai income yang kita punya. Untuk mengetahui slope-nya, bagaimana caranya? Dengan budget 1.000 tadi, kita bisa beli 200 bread, dan kemudian 100 tanpa membeli cat time, atau membeli cat time 100 tanpa membeli bread. Maka kita langsung saja 200 dibagi 100 sama dengan negatif 2. Nah, negatif 2 itu maksudnya apa sih? Negatif menandakan bahwa slope-nya adalah kemiringan seperti ini. Duanya menandakan bahwa untuk mendapatkan satu buah roti tambahan, konsumen harus mengorbankan 2 gelas cat time. Nah, ini yang kita kenal tadi rumus untuk mencari sebuah slope. Atau bisa juga untuk mencari nilai MRS, Marginal Rate Substitution. Berapa sih eh, tambahan yang harus kita keluarkan ketika kita mengganti produknya. Tadi kan kita ganti ya, kalau mau kita nambah satu roti, maka kita harus ngorbanin, harus nggak beli cat time 2 gelas. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, maka selanjutnya adalah kalau ditanyakan lagi berkaitan dengan, ini juga sama ya teman-teman, kemudian what are four basic assumption, tadi juga sudah kita jelaskan tentang basic asumsi seseorang itu, eh, individu itu memutuskan pembelian sesuatu itu karena apa aja sih asumsinya. Nah ini nanti boleh dicari tahu lebih dalam.
Mungkin demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.